mau tidak mau, ora picek, ora budek, tidaklah itu yang buta mata taruhlah. Masyarakat Indonesia itu hanya diperuntukkan untuk berebut uang dalam negeri. Ya, andai kata ke luar negeri hanya untuk babu. Hanya tirto prawito mahning suci yang bisa meredam panasnya api neraka. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Ong wilahing Jatinugoni ajat Jatilur Nusantara tabe uluk salam mulya. Sekarang ini karena situasi dan kondisi menjelang Lebaran dan sebagainya, tentunya banyak masyarakat atau kaum yang menggerutu, sebagian banyak gitu, karena posisinya tentu memikirkan sesuatu yang semestinya tidak harus namun diharus-haruskan, ya. Semestinya tidak harus namun diharus-haruskan. Kalau saya berkata, siapa yang menyuruh hari raya itu dibesar-besarkan, laksana membesarkan Tuhan yang Maha Esa, ya, laksana membesarkan keimanannya. Namun kita cenderung kepada lebih introspeksi, semestinya bahwa Lebaran itu adalah laburan, ya, dan liburan dalam arti itu ya kita libur dari sebuah tindakan kejahatan kalau istilah umum. Kalau menurut saya itu ya tindakan yang kurang prayoga, sehingga kita itu bisa mendapat pencerahan hidup. Lah, saya akan menceritakan sebuah pencerahan hidup yang untuk pribadi maupun pencerahan hidup yang untuk skala umum. Sekali lagi, pencerahan hidup secara pribadi maupun pencerahan hidup yang untuk secara skala umum yang saya maksud. Artinya saya sering mengatakan bahwa ya, wong urip durung dianggap urip nang sing gawe urip, klamon durung migunani tumrap sepepadaning urip. Lah, ini perlu diperhatikan. Wong urip belum dianggap urip, belum dianggap hidup oleh yang menciptakan hidup, manakala belum berguna bagi sesama hidup. Lah, karena saya di depan tadi mengulas bahwasanya kepusingan, kepengatan kondisi menjelang hari raya dan sebagainya yang semestinya kita berpuasa itu mesti banyak bersyukur, namun kebalikannya kita mungkin malah tambah ruwet, tambah pusing selepas puasa karena dihadapkan dengan sesuatu hal yang tidak harus ada namun diharus-haruskan seolah-olah itu harus ada. Lah, untuk itu saya akan menceritakan bahwa ada hal yang perlu kita ketahui secara seksama dalam pewayangan Jawa, ya, dalam pewayangan Nusantara ini. Ya, dari Jawa, dalam Jawa itu ada istilah itu tirto perwito mahning suci atau tirto perwito suci. Lah, kali ini saya mengatakan tirto perwito suci atau tirto itu banyu, perwito itu ya kesabaran, lalu kesabaran yang suci dalam kolom kepasrahan. Namun sebelum itu tentu melalui tahapan yang termaksud, ya. Manusia sebelum, kalau dalam pewayangan ini, sebelum mendapatkan tirto prawito mahning suci, perlu naik ke Gunung Candramuka atau Gunung Condromuka. Lah, di situ tentunya Candramuka itu yang saya maksud. Candra itu adalah ya tatapan atau luasnya pandangan, candra yang di hadapannya, gunung itu tentunya ya sebuah cobaan, digambarkan itu gunung Condromuka. Lah, kita mesti bisa menaiki, kalau istilah secara umum itu adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, atau bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Lah, konsep yang seperti ini sekarang cenderung banyak ditinggalkan, ya. Konsep yang seperti ini cenderung banyak ditinggalkan. Lah saya akan mengatakan bahwa kepengatan manusia, kepusingan manusia, kebisingan manusia hanya bisa diredam menurut saya manakala kita memahami persis akan adanya tirto perwito suci yang ada pada diri kita. Kalau dalang ngomong itu ya dalang ngendiko, bukan ngomong. Kalau dalang itu tahapannya ngendiko. Dalang itu modal piwulang, lalu ngendiko bahwasanya
tirta perwita suci hanya syarat satu-satunya untuk meredam keganasan api neraka ya. Kalau sekarang kan sering dicerita surga neraka. Namun tanpa pendalaman lebih jauh, niscaya kita walaupun di dunia sudah laksana hidup di neraka gitu. Jadi prinsipnya tirta perwita mahning suci itu menurut saya adalah syarat mutlak untuk meredam panasnya api neraka. Termasuk dalam kehidupan yang nyata ini kita sudah laksana di neraka ya. Laksana di neraka. Sekali lagi, kehidupan sekarang ini kita sudah laksana di neraka. Mengapa demikian? Tidak yang seharusnya dipikir sekarang diharus-haruskan. Lah mau tidak mau sistem dunia, ekonomi dunia ini yang saya maksud, sistem ekonomi dunia ini telah dikerucutkan kepada mau tidak mau, ora picek ora budek, tidaklah itu yang buta mata taruhlah, tidaklah itu yang tuna pendengaran dan sebagainya, bahkan orang yang diswabel apa itu orang yang cacat sekalipun dipaksakan untuk mencari duit karena sistem dunia mengacu kepada yang demikian. Lah saya mengatakan kemarin itu bahwa sesungguhnya bangsa ini ya, para menteri-menteri keuangan, menteri ekonomi dan sebagainya perlu menjelaskan kepada masyarakat bagaimana sistem ekonomi dunia, bagaimana sistem politik dunia dan sebagainya lah. Seolah-olah sekarang itu nyaris bahwa Indonesia dibenturkan dengan Indonesia karena cakrawala internasional nyaris tidak ada. Sekali lagi, cakrawala internasional nyaris tidak ada. Jadi masyarakat Indonesia itu hanya diperuntukkan untuk berebut uang dalam negeri. Ya, andai kata ke luar negeri hanya untuk babu, hanya untuk buruh. Nah kan malu-maluin kalau negara yang besar, negara yang Bhinneka Tunggal Ika, yang mohon maaf, agama terbesar, muslim terbesar di Indonesia hanya ada di Indonesia, dan lalu rakyatnya ini terima jadi pembantu di luar negeri. Lah kan malu-maluin lah. Yang saya maksud secara seksama kita mesti mengenali filsafat-filsafat terdahulu. Sekali lagi, hanya tirta prawita mahning suci yang bisa meredam panasnya api neraka. Sekali lagi, tahapannya kita mesti menatap dan berani numpas rukmuko dan rukmokolo yang berada di depan mata kita, atau Gunung Condromuko. Ya, sekali lagi, di Gunung Condromuko ini ada rukmokolo dan rukmuko. Nah, rukmokolo dan rukmuko ini harus bisa kita tumpas, dan lalu kita berani terjun ke samudera yang paling dalam hingga tidak ada yang paling dalam. Artinya kita harus berani ngaji rasa bedah surasane urip. Sekali lagi, ngaji rasa bedah surasane urip. Lamun tidak bisa seperti itu, apabila kita tidak berani terjun ke samudera yang dalam hingga tidak ada yang paling dalam, niscaya kita akan tidak bisa mengetahui arti hidup dan apalagi makna hidup lah. Jadi prinsipnya kita ya dalam situasi seperti ini tetap teguh kukuh ceklan waton terhadap tongkat tauhid kita ya, keimanan kita. Lalu bagaimana caranya kita ngeleksanani dharmaning wajib yang secara sungguh-sungguh atau ikhlas ya. Saya akan mengatakan inti dari perwita mahning suci itu ya, hidup itu harus berani sengsara, harus pula berani kepenak ya. Hidup itu harus berani sengsara dan pula harus berani enak. Artinya begini, ketika kita sebelum kaya, seyogianya kita itu belajar kaya. Lah sebelum miskin pun kita seyogianya belajar miskin, sehingga kita tidak kagetan, tidak gumunan ya, tidak kagetan, tidak gumunan, tidak manakala ada yang sedang banyak uangnya, ibaratnya sedang sukses dipuja-puja, lalu sedang jatuh kita cela-cela. Lah ini diantara orang yang belum mengetahui toto sing rasa, belum pernah naik ke Gunung Candramuka dan belum pernah terjun ke samudera yang paling dalam hingga tidak ada yang paling dalam, sehingga hidupnya pun ibarat boneka karena ngetut kepada laksitaneng wahyu. Karena ngetut kepada laksitaneng karep, bukan laksitaneng wahyu ya, bukan laksitaneng sukma. Jadi prinsipnya saya mengatakan kita bersandar dan bersabar kepada ketentuan Tuhan, namun tetap kita upaya lahir batin. Sekali lagi, upaya lahir batin, jangan sampai kita
tinggalkan ya. Jangan sampai kita lalai dalam perebutan taruhlah sesuatu yang kurang penting menurut saya, lalu kita lalai sehingga kita bermalas-malasan, lalu kita tidak berupaya, tidak ada semangat. Lah ini yang menyebabkan kita makin terpuruk ya. Otomatis saya menghendaki bangsa ini yang terbaik, cakrawala kita tentu harus menatap ke depan yang lebih jauh dan kita selalu semangat. Intinya saya dalam kali ini mengatakan yang bisa meredam ganas dan panasnya api neraka itu adalah tirto prawito maning suci ya. Tirto prawito maning suci ya air kesabaran, lalu sabar yang disertai upaya, lalu kepasrahan, niscaya kita akan selamat di dunia dan selamat di hari kemudian. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sirap